Halo terus people, kembali lagi bersama saya Ruben, surveyor dari divisi project PT RSP. Hari ini saya akan membahas perihal survivor bias. Jadi survivor bias ini adalah kesalahan penilaian yang terjadi ketika hanya mengamati orang atau objek yang berhasil melewati suatu proses atau peristiwa tanpa memperhatikan orang atau objek yang gagal. Kesalahan ini sering terjadi dalam analisis data atau penelitian di berbagai bidang seperti keuangan, bisnis, dan militer. Contoh survivor bias adalah ketika seseorang mencari tips sukses dari orang-orang kaya dan terkenal tanpa memperhatikan fakta bahwa ada banyak orang yang gagal dalam mencapai kesuksesan yang sama. Hal ini dapat menyebabkan kesimpulan yang salah dan saran yang tidak akurat. Dalam sebuah jurnal yang terbitkan di Journal of Finance pada tahun 2019, peneliti menginvestigasi survivor bias dalam pengelolaan dana investasi. Penelitian ini melibatkan analisis data lebih dari 8.000 dana investasi selama 20 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa survivor bias dapat menyebabkan keliru dalam pemilihan dana investasi yang lebih unggul. Investasi yang dianggap unggul sebenarnya hanya memiliki keberhasilan yang tinggi karena keberuntungan dan bukan karena kemampuan manajer investasi. Penelitian ini menyarankan agar investor memperhatikan survivor bias dan melakukan analisis yang lebih hati-hati sebelum memilih dana investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan informasi tentang dana yang gagal atau tidak lagi beroperasi. Dalam bisnis, survivor bias juga dapat terjadi karena perusahaan hanya memperhatikan karyawan yang berhasil mencapai target penjualan tertentu, sementara mengabaikan karyawan yang tidak berhasil mencapainya. Hal ini dapat mengarah pada kesalahan dalam proses rekrutmen atau promosi karena kinerja karyawan yang sebenarnya tidak terlihat. Oleh karena itu, perlu untuk menyadari bahwa survivor bias ini dan perhatikan secara keseluruhan populasi, bukan hanya data dari orang objek yang berhasil melewati proses tertentu. Survivor bias dapat ditemukan juga dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam karir, pendidikan, kesehatan, dan bahkan dalam media sosial. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan survivor bias dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam karir. Ketika mencari inspirasi karir, seringkali kita cenderung mencari contoh sukses dari orang-orang yang telah mencapai kesuksesan dalam bidang yang kita minati. Namun, kita perlu memperhatikan fakta bahwa banyak orang yang gagal dalam mencapai kesuksesan yang sama dan kita perlu belajar dari kesalahan mereka juga. Kemudian dalam bidang pendidikan, survivor bias juga dapat terlihat dalam pemilihan sekolah atau universitas. Kita cenderung memilih sekolah atau universitas yang memiliki reputasi baik dan dikenal sebagai tempat yang menghasilkan lulusan yang sukses. Namun, kita perlu memperhatikan bahwa ada banyak sekolah atau universitas yang kurang dikenal dan mungkin juga dapat memberikan pengalaman pendidikan yang baik. Kemudian dalam bidang kesehatan, survivor bias ini dapat terlihat dalam pemilihan pengobatan atau terapi. Kita cenderung mencari testimonial dari orang-orang yang telah sembuh dari penyakit yang sama tanpa memperhatikan fakta bahwa banyak orang yang gagal juga atau memiliki hasil yang kurang optimal. Kemudian dalam media sosial, survivor bias dapat terlihat dalam penggunaan media sosial. Kita cenderung melihat hanya postingan orang-orang yang berhasil dan atau sukses tanpa memperhatikan orang-orang yang mengalami kesulitan atau kegagalan. Untuk menghindari survivor bias, kita perlu memperhatikan informasi dari keseluruhan populasi, bukan hanya orang-orang atau objek yang berhasil melalui proses tertentu. Kita juga perlu melihat data dari orang-orang atau objek yang gagal atau tidak berhasil, karena hal ini dapat memberikan informasi yang berharga untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Nah, penerapannya bagi saya yang dapat saya ambil untuk menjadi pengembangan diri untuk survivor bias ini, misalkan dalam proses pengukuran, misalkan dalam elevasi. Saat kita menentukan elevasi, seringkali kita menggunakan data-data tempat yang telah memiliki terlihatnya aman begitu. Tapi kita tidak menimbang lagi gitu data-data secara generalnya, secara luasnya. Bagaimana ada perbedaan gitu. Bahwa ada perbedaan dari tempat satu dan tempat lain. Jadi kita tidak bisa menentukan elevasi hanya dari satu aspek, tetapi kita harus melihat juga beberapa aspek. Mungkin itu yang dapat saya bagikan tentang survivor bias.
di video kali ini. Terima kasih, salam pejuang RSP.